Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Ainda Rahma Humaira dari kelas 11 IPA 3. Hari ini aku akan menjelaskan materi biologi kelas 11 mengenai sistem ekskresi. Nah, jadi teman-teman, sistem ekskresi merupakan salah satu contoh dari sistem pengeluaran. Sistem pengeluaran sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah defekasi, yang merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa yang tidak dapat diserap kembali oleh tubuh. Contohnya adalah feses. Yang kedua adalah sekresi. Sekresi merupakan proses pengeluaran zat-zat yang masih dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya adalah keluarnya air mata, keluarnya air ludah, dan keluarnya air susu. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran limbah metabolisme atau reaksi kimia yang terjadi di sel tubuh yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Contohnya adalah keringat, urin, gas karbon dioksida, uap H2O, dan bilirubin. Ada 4 organ ekskresi. Yang pertama adalah kulit, kedua paru-paru, ketiga ginjal, dan yang terakhir adalah hati. Kulit akan menghasilkan keringat yang terdiri atas uap H2O, garam-garam mineral, sedikit urea, dan panas. Dan paru-paru akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap H2O. Hati akan menghasilkan bilirubin dan bilivertin, sedangkan ginjal akan menghasilkan urin yang terdiri atas air, garam-garam mineral, urea, kreatin, sampah-sampah yang mengandung nitrogen. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu organ ekskresi. Yang pertama adalah kulit. Kulit terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Epidermis memiliki karnem atau sel-sel mati yang mudah mengelupas, memiliki lucidum yang merupakan lapisan transparan, granulosum yang merupakan pigmen melanin, dan germanatium yang merupakan sel-sel hidup yang mudah membelah. Di dermis ini terdapat pembuluh darah serta sel saraf reseptor. Sel saraf reseptornya ada 2. Yang pertama merupakan kelenjar minyak, dan yang kedua adalah kelenjar keringat. Nah, kalau di hipodermis merupakan lapisan yang berisi kumpulan jaringan ikat, khususnya jaringan lemak yang berfungsi menyatukan kulit pada otot dan mempertahankan suhu tubuh kita agar tetap hangat. Kulit memiliki fungsi untuk mengontrol suhu tubuh. Terbagi menjadi 2, mengontrol suhu tubuh pada lingkungan panas dan mengontrol suhu tubuh pada lingkungan yang dingin. Pada lingkungan panas, terjadi vasodilatasi pembuluh darah atau disebut juga pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan pengangkutan cairan tubuh yang akan dikeluarkan pada kulit atau disebut juga dengan keringat, sehingga suhu tubuh akan turun. Sedangkan pada lingkungan yang dingin akan terjadi penyempitan pembuluh darah sehingga cairan tubuh diangkut ke ginjal yang akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Ilustrasi pembentukan keringat. Kelenjar keringat diatur oleh suhu tubuh dan hormon yang bernama hipotalamus. Jumlah keringat tidak akan sama supaya suhu akan tetap. Proses pembentukan keringat dimulai ketika suhu tubuh kita meningkat. Yang selanjutnya akan menyebabkan pembuluh darah melebar. Kemudian kita akan memberi sinyal kepada hipotalamus dan mengeluarkan enzim. Setelah enzim dikeluarkan, kelenjar keringat akan mengambil zat garam. Yang selanjutnya pori-pori kulit akan terbuka dan keringat kita keluar, berisi air, garam, dan urea. Itulah sebabnya kenapa keringat kita rasanya asin. Organ yang kedua adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai limbah metabolisme. Saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernafasan hingga sampai ke paru-paru. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen keluar dari alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Sehingga karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Selanjutnya adalah hati. Hati memiliki fungsi untuk menetralisir racun, penyimpanan glikogen, menghasilkan cairan empedu, dan pembentukan protombin. Selain keempat fungsi tadi, hati
hati juga berperan dalam ekskresi sebagai perombak protein yang menghasilkan zat sisa berupa urea, perombak eritrosit yang menghasilkan zat sisa berupa bilirubin, dan proses pembentukan urea. Proses pembentukan dan pembongkaran eritrosit. Eritrosit menghasilkan hemoglobin yang menghasilkan hemin, zat besi, dan globin. Zat besi akan disimpan di dalam hati, globin akan digunakan dalam pembentukan hemoglobin baru, sedangkan hemin akan dirombak agar menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Biliverdin ini akan disalurkan ke kantong empedu sehingga menjadi pigmen empedu, sedangkan bilirubin akan menghasilkan urobilin atau feses dan sterkobilin atau urin. Selanjutnya merupakan proses pembentukan urea. Apabila pada sel tubuh terdapat kelebihan asam amino, maka asam amino tersebut akan mengalami deaminasi. Deaminasi mengakibatkan terkumpulnya amonia yang bersifat racun. Amonia akan memasuki ornitin untuk dirombak menjadi urea. Hati dengan bantuan enzim arginase akan mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Dan yang terakhir adalah ginjal. Ginjal terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah korteks yang merupakan lapisan luar dan medula yang merupakan lapisan dalam. Di dalam korteks terdapat sekitar 1,25 juta nefron dalam satu ginjal yang merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada ginjal. Nefron terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan yang kedua adalah saluran nefron. Selanjutnya, pada medula atau lapisan dalam terdapat pembuluh tubulus pengumpul hasil ekskresi dari nefron. Ginjal mengendalikan potensi air darah yang melewatinya melalui medula. Secara umum, ginjal memiliki fungsi untuk menyaring darah dan membentuk urin yang mengandung zat-zat sisa metabolisme, serta mengendalikan komposisi cairan tubuh. Sekarang mari kita lihat proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terjadi di ginjal, lebih tepatnya terjadi di nefron. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nefron terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus, dan yang kedua adalah saluran nefron yang terdiri dari tubulus contortus proximal, lengkung Henle, dan tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang terakhir adalah augmentasi. Pada tahap filtrasi terjadi penyaringan darah di glomerulus yang akan menghasilkan urin primer. Urin primer memiliki kandungan menyerupai plasma darah, yaitu air, glukosa, asam amino, garam mineral, kreatinin, serta urea. Tetapi sudah tidak mengandung sel-sel darah dan protein darah. Selanjutnya adalah tahap reabsorpsi. Pada tahap ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Tahap ini terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Hasil dari proses ini adalah urin sekunder yang sudah tidak mengandung glukosa dan hanya berisi air dan urea. Proses penyerapan air dalam tubulus ginjal diatur oleh hormon vasopressin atau vitresin. Selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu augmentasi. Augmentasi merupakan proses penambahan zat-zat sisa dari organ ekskresi lain yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, seperti zat warna empedu, urea, obat-obatan, air, garam mineral, vitamin, dan sebagainya. Augmentasi ini terjadi di tubulus contortus distal yang akan menghasilkan urin sesungguhnya. Selanjutnya, urin sesungguhnya akan disalurkan dan ditampung pada kantung kemih. Selanjutnya merupakan gangguan pada sistem ekskresi.
fibrosis hati yang merupakan pengerasan pada hati. Penyakit dan gangguan fungsi ginjal. Adanya albumin dan protein lain pada urin yang disebut dengan albuminurfa, kerusakan pada glomerulus yang disebut dengan nefritis, urin yang dikeluarkan amat banyak dan encer merupakan penyakit poliuria, urin yang dihasilkan sedikit merupakan penyakit oligouria, dan gagal ginjal merupakan penyakit yang dikarenakan ginjal mengalami kerusakan karena infeksi bakteri, luka, dan tekanan darah yang tinggi. Yang terakhir adalah gangguan pada kulit. Salah satunya adalah jerawat, eksem, serta kudis atau skabies. Masih banyak penyakit lainnya, namun karena adanya keterbatasan waktu, maka tidak bisa saya sebutkan semuanya. Terima kasih banyak sudah mau menonton sampai akhir. Saya menyadari bahwa dalam video ini masih banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.